Pemirsa, PDI Perjuangan menyebut ada dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Atas dasar dalil itu, PDI Perjuangan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pilgub dan Wagub yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jateng dan Jatim. Sementara di Jakarta, kubu Ridwan Kamil Suswono memutuskan mengakui kemenangan pasangan Pramono Rano dan tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Hasil penghitungan suara pada Pilkada serentak 2024 digugat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP menggugat keputusan KPU soal hasil Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur karena mendalilkan dugaan kejadian yang terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Pasangan calon yang diusung PDIP di Jawa Timur, Tri Risma Maharini, Zahrul Azhar Asumta, mendapatkan hasil penghitungan suara nihil di sekitar 3.900 tempat pemungutan suara. Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga pun menemukan bahwa surat suara yang tidak terpakai di provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di kabupaten kota. Sementara terkait Pilkada di Jawa Tengah, PDIP menduga ada keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah. PDIP mengusung pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi pada Pilkada Jawa Tengah. Atas dalil itu, PDIP meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan KPU Provinsi Jateng dan Jatim. Sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan. Di tengah yang terjadi bagaimana Pilkada tahun ini sangat brutal, maka kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal ini rakyat Jawa Timur maupun Jawa Tengah juga ingin agar proses demokrasi yang ada ini berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan pasca reformasi. Berdasarkan hasil penetapan suara KPU Provinsi Jateng, Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendapat 7.830.084 suara sah. Kalah dari paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tatsyasin Maimun yang memperoleh 11.390.191 suara sah. Sementara di Jawa Timur, paslon nomor urut 3 Tri Risma Maharini Zahrul Azhar Asumta memperoleh 6.743.095 suara. Kalah telak dari paslon nomor urut 2 Khofifah Emil Dardak yang memperoleh 12.192.165 suara. Sementara itu, hingga batas waktu pengajuan gugatan hasil Pilkada, Rabu tengah malam lalu, pasangan Cagup-Cawagup Ridwan Kamil Suswono tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Ridwan Kamil, pihaknya menerima putusan KPUD Jakarta yang memenangkan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Ridwan Kamil menyebut, sebelumnya tim hukum Ridho sudah mengumpulkan bukti dan beberapa substansi yang ditemukan dalam proses pemungutan suara di Pilkada Jakarta yang harus diklarifikasi. Namun atas saran dari para tokoh dan juga para pimpinan, tim Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Ridwan Kamil berharap sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Rano bisa menampung aspirasi pemilihnya. Kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran, dan kami mengaturkan terima kasih juga ke Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta.
kami izin menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho, ya. Karena kurang lebih kan hampir 40% suara yang nitip ke kami yang tentu itu sangat besar dan harus diperhatikan aspirasinya dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Calon Gubernur pemenang Pilkada Jakarta, Pramono Anung, mengucapkan terima kasih kepada lawan-lawannya di Pilkada karena tak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih.